Aromanya pasti kalian semua ngiler. Hai teman-teman semua. Selamat siang, selamat datang. Kita berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Mari teman-teman kita makan online bersama-sama. Tarat! Menunya udang goreng. Sudah lapar sekali ini bener. Sarapan jam 8, sekarang jam 1 siang. Udang goreng, telur, sayuran. Mari kita makan bersama-sama. Ayo kalian ambil menu kalian. Apa kabar kalian semua di sana? Jangan lupa jaga kesehatan, bahagia selalu, dan juga semangat ya beraktivitasnya. Juga waspada. Kalian dimanapun setiap harinya waspada ya. Enaknya, bener-bener enak ini. Hmm. Ini supnya nggak pedas, di luar beku, makan yang hangat-hangat. Sayur sisa kemarin malam itu, buah ini loh. Sewaktu di Indonesia saya belum pernah makan ini. Bener-bener lapar. Jalan kaki, turun gunung, ke Asia, belanja, terus muter-muter pulang 2 jam. Terus masak, terus makan ini, bener-bener lapar. Asin, tapi dicampur seperti ini nggak asin. Enaknya, cuacanya di luar turun salju. Nah, hari ini saya akan berbagi cerita kisah pengalaman aku. Jadi saya itu pernah kabur dari rumah, minggat gitu loh. Pernah teman-teman, bener, jauh itu dari rumah. Itu minggatnya itu naik kendaraan umum ke rumah teman. Bener, saking stresnya. Jadi itu sudah nggak betah di rumah, minggat, nggak pamitan, nggak ada yang tahu ya cuman temen aku aja. Itu buat pertama kalinya saya keluar sendiri ke rumah teman yang begitu jauh. Nah, dikasih alamat, kemudian saya naik kendaraan umum, naik Gojek, karena mobil kan nggak bisa masuk. Di sana saya sampai beberapa hari teman-teman, saya sudah nggak betah. Nah, saya itu kalau nggak betah itu pasti pergi dari rumah. Tapi nanti kalau sudah pergi dari rumah, pengen pulang gitu. Kok kenyang? Kenyang. Nasi separuh, belum dimakan semua. Lah kok sudah kenyang ini? Piye iki? Dan waktu itu saya pergi dari rumah, itu beberapa hari teman-teman nginap di rumah teman. Dan itu teman itu belum lama kenalnya, belum sampai puluhan tahun itu belum. Tepatnya berapa hari itu saya sudah lupa karena ini sudah lama. Kisah hari ini saya berbagi cerita itu sewaktu saya masih remaja. Jadi itu saya, kenyang teman-teman, bener, sudah ya. Jadi sewaktu itu saya itu stres karena cinta. Karena cinta stres, di rumah stres.
Jadi tuh pengennya pergi, sudah pergi, pengennya pulang gitu. Kalau sudah pergi, pasti keingat orang tua. Nah, jadi tuh gara-gara putus cinta, bener-bener stres teman-teman, bener. Sewaktu itu tuh, lagi gila-gilanya. Biasa sih ya remaja ya. Jadi tuh nggak mikir gitu loh. Nangis, brebes, milim, brebesnya sampai berdarah-darah. Hati, pikiran, pokoknya semua hancur teman-teman. Terus akhirnya itu orang tuaku nggak paham itu soal putus cinta itu orang zaman dahulu kan nggak paham apa yang aku rasakan. Jadi itu semua aku pendam sendiri teman-teman, nggak cerita sama teman itu nggak cerita. Di sini tuh bekerja, pikirannya bekerja, terus akhirnya pengen pergi, nggak tahu pokoknya pergi jauh gitu loh. Ya Allah gara-gara cinta, putus cinta sampai pergi jauh sekali dan itu. Perginya itu saya pakai uang sendiri karena dulu sewaktu remaja saya kerja teman-teman. Saya kerja itu pokoknya kerja apa saya kerjakan zaman dahulu sewaktu aku remaja itu bener seadanya dulu HP gitu ya. Bisa membuktikan gitu loh. Nah akhirnya saya dicari oleh keluarga. Akhirnya ketemu teman-teman. Keluarga tanya A, tanya B, tanya C gitu. Oh dia punya kenalan di sana. Jadi dicari-cari. Akhirnya ketemu. Akhirnya dibawa pulang. Kenapa dulu aku kok minggat-minggat gitu. Dulu itu ya teman-teman ya. Dulu itu aku pengennya nikah, bener nikah. Pokoknya pengen nikah. Nggak mau pacaran, nggak mau. Padahal masih kecil tapi pengennya nikah. Aku nggak mau, pokoknya nggak mau pacaran. Aku mau nikah. Terus pacarku ini nggak mau nikahin aku, nggak mau tunangan juga nggak mau. Tanya ke orang tuaku nggak mau. Aku pokoknya mau nikah, nggak bisa nikah, kita nggak bisa nikah gitu. Soalnya kan aku belum mapan, dia bilang gitu. Bener juga sih kalau dipikir-pikir. Tapi dulu apa ada pikiran seperti itu apa ada? Nggak ada, maunya pokoknya nikah. Karena di rumah itu bosan teman-teman. Waktu remaja itu pengennya perhatian penuh, punya keluarga enak ya. Karena punya keluarga itu saling terbuka, saling membantu gitu ya. Dia nggak mau nikah teman-teman, belum mau gitu karena belum mapan. Dia nikahnya kalau sudah punya rumah baru nikah, dia bilang gitu. Itu beberapa tahun lagi sudah ditarget karena ngumpulin untuk bikin rumah gitu. Tapi aku nggak tahan teman-teman, aku nggak tahan di rumah, nggak betah di rumah. Dari remaja aku nggak betah di rumah teman-teman. Kalau nggak betah di rumah, aku pergi ke rumahnya nenek dan kakek. Nenek kakek sudah di surga sekarang. Pergi itu juga tanpa seizin, tanpa bilang gitu loh. Tiba-tiba datang ke rumah nenek kakek, nanti kangen ortu, pulang lagi, nanti sudah di rumah pengen pergi gitu ya, pergi ke rumah nenek lagi. Jadi itu saya dari remaja kenal cowok pertama sampai Papa Aldo ini pengennya itu langsung menikah, nggak mau pacaran, nggak mau teman-teman. Pacaran itu apa yang pertama itu pacaran lama loh. berapa puluh tahun lah umurnya aja, sekitar pokoknya itu cinta monyet sampai cinta beneran gitu. Pokoknya dulu aku kecil, tinggi gitu teman-teman, rambutku pendek dan tetekku belum. Yo, aku naik sepeda gede zaman dahulu. Dulu itu tuh dikenalin gitu teman-teman, itu loh pacarnya itu kan zaman dahulu gitu. Itu pacarnya itu. Ih, apa itu? Ih, nggak suka aku gitu. Bener, dulu tuh nggak suka, malas sama dia, nggak suka, najis. Aku dulu benci teman-teman soalnya pinggir, pokoknya nggak mau denger suaranya aja, nggak mau, malas gitu. Nggak taunya, ya Allah dideketin terus ya. Akhirnya runtuh hatinya, ya Allah. Itu nggak setiap minggu ketemu, nggak setiap bulan ketemu, nggak, karena aku nggak ada di desa itu, nggak ada. Jadi itu ketemu kalau aku ada di situ jenguk orang tua baru ketemu gitu. Tiap ketemu ya teman-teman, pasti saya kapan kita bisa menikah, yuk kita tunangan. Tapi dia nggak mau teman-teman. Saya itu dari dulu itu pengen mempunyai keluarga sendiri gitu. Jadi sibuk dengan keluarga sendiri. Kita bisa bercerita sama suami kita. Jadi apa-apa kita ceritakan, saling keluar gitu loh di dalam hati, di pikiran keluar. Suami, teman, pacar jadi satu gitu kan enak, seperti Papa Aldo sekarang ini.
Papa Aldo ini seperti, pokoknya komplit teman-teman. Kasih sayangnya suami itu penuh seperti, saya sudah nggak punya papa teman-teman. Kasih sayang yang belum pernah saya temukan dalam hidupku. Bener-bener ini Papa Aldo ini sangat pengertian gitu. Gara-gara putus cinta saya minggat. Seandainya aku minggat dari rumahnya suami, mana ya? Pura-pura gitu. Nggak mau lah, nanti anakku nangis, nggak mau aku. Aku belum pernah ngeprank suamiku, anakku belum pernah teman-teman, nggak mau. Tapi kalau bercandaan, ngobrol seperti ini bercandaan ya. Tapi kalau sampai ngotong-ngotong koper, pergi itu belum pernah, aku nggak mau. Itu kan sakit, hatinya sakit. Soalnya aku pernah merasakan sakit, perasaan sakit, hati sakit, badan sakit. Pokoknya semua, mata sakit, telinga sakit, semua sudah merasakan teman-teman. Kaki sakit. Belum pernah saya bikin vlog ngeprank. Jadi sewaktu putus cinta itu teman-teman, rasanya itu ya kenyang. Jika ingat zaman remaja itu geli-geli, lucu, aneh, seru gitu loh. Tapi malu-maluin. Ya Allah, ngemis-ngemis untuk dinikahin. Nah, jadi itu sewaktu gundah gulana itu ya teman-teman ya, jendela dikunci, nggak dibuka jendela walaupun siang, pintu ditutup, dan diemnya itu bertambah gitu. Saya orangnya aslinya itu nggak banyak ngomong, diemnya banyak. Nah, kalau kumpul-kumpul banyak orang gitu ya, sama itu nggak betah teman-teman, pengennya pergi gitu loh. Nah, ngomong juga kalau sudah ada diomongin nanti nggak bisa ngobrol lain, itu nggak bisa, jadi lebih suka mendengarkan. Nah, jika orang nggak paham dengan, walaupun pernah ketemu, sudah pernah sapa, tapi mereka nggak tahu bagaimana sifatku, itu belum tahu teman-teman. Saya itu orangnya bener-bener introvert daripada banyak ngobrolnya. Nah, dulu jadi ingat satu minggu ini kadang-kadang batuk kering gitu. Jadi itu tadi cerita aku sewaktu remaja minggat dari rumah. Mama aku sampai nangis-nangis, nggak bisa makan, kemana-kemana. Aku itu orangnya itu nggak takut pergi dari rumah sendiri, di manapun nggak takut teman-teman. Dulu pernah sedih sekali, bener-bener sedih sekali, nggak tahu mau cerita kemana. Aku nggak pernah cerita, bahas kesedihanku, bahas apapun ke orang tua, itu nggak pernah teman-teman. Maghrib ya, saya pergi ke ladang jauh dari rumah, nggak mau pulang. Mau kemana? Mau ke ladang saja lah. Duduk di situ diam aja, terus saya ditegur sama orang dari ngambil sapi, kerbau. Kerbau kan ditaruh di rawa. Ngapain kamu di situ, mudah pulang? Nantilah Pak, nantilah gitu. Ini sudah maghrib, nggak bagus di ladang sendiri, nggak apa-apa gitu. Di situ teman-teman sampai gelap gitu. Sedih, pengen pergi jauh gitu, sedih banget. Bener-bener sedih, pengen pergi gitu. Jadi itu dulu itu kalau ada apa-apa gitu nggak bisa cerita, nggak bisa, nggak tahu. Soalnya saya nggak percaya dengan orang yang di sekitar itu, nggak percaya. Jadi pengennya pergi. Nanti kalau sudah pergi itu ingat orang tua, pengen balik lagi. Tapi nanti kalau sudah di rumah pengennya pergi jauh gitu. Apalagi kalau masalahnya berat gitu ya, pengennya pergi jauh, pokoknya jauh gitu. Sampai minggat dulu ya Allah. Itu waktu minggat itu nggak kepikiran orang tua, nggak teman-teman, mikir sendiri gitu loh. Nah itu waktu itu kok sedih aku. Sedih aku. Ya Allah, minggat dari rumah. Karena kalau sedih, jadi teman-teman kalau sedih, kalau ada masalah itu harus bercerita dengan orang yang pas gitu loh. Kalau bercerita dengan orang yang cuman tanya, kadang banyak orang itu tanya tapi mereka itu nggak paham apa makna jawaban itu tadi, nggak paham. Susah sih cerita sama orang apa yang kita rasakan, apa yang memahami kita itu loh. Mereka itu maunya dipahami daripada mereka memahami kita. Sudahlah ya ceritanya. Gara-gara pengen nikah ya. Bosen aku teman-teman, aku bosen. Pengennya punya keluarga sendiri. Bener dulu itu ya. Jadi itu aku tuh kenal cowok, kalau sudah cocok, pengen nikah yuk gitu. Nah, semua cowok yang aku jatuh cinta.
Dia nggak ngerokok. Bener teman-teman, cinta pertama nggak ngerokok. Ini Papa Aldo juga nggak ngerokok. Soalnya aku cari cowok yang cocok dengan aku karena satu rumah kalau ngerokok nggak nyaman kan, bau sesek di nafas. Jadi itu dia juga nggak ngerokok. Dia kerjanya keras, pandai menabung, nggak bergaya, tapi suka nyanyi. Nggak foya-foya bergaya, bajunya bagus-bagus, padahal duit nggak ada, tapi dia itu selalu ada teman-teman, ada aja pekerjaannya itu. Ulet gitu loh, seperti Papa Aldo ini orangnya positif, ulet. Jadi sebelum kita mencari jodoh untuk hidup bersama, lebih baik memahami apa yang kita mau dulu teman-teman. Jangan langsung ini ambillah ini, orangnya ini baik, orangnya tinggi, ganteng. Nah, ganteng, kaya itu bonus teman-teman, karena kita keseharian 24 jam. Nah itu ganteng kaya kalau jahat, nggak beretika, pokoknya nggak menghargai kita, itu akan hilang semuanya. Gantengnya akan hilang, yang ketahuan ini baiknya. Tapi bagi aku, cowok yang kedua itu setelah putus yang pertama itu, beberapa tahun kemudian kenal cowok ini, dia juga nggak ngerokok. Saya pengen nikah sama dia ini, sudah kenalan sama orang tuaku teman-teman, yang cowok kedua ini. Keluarga suka teman-teman, tapi dia nggak mau nikah, belum mau nikah karena mau menyelesaikan sekolahnya dulu, karena cita-citanya belum tercapai gitu loh. Sekolah nikah nggak apa-apa, tapi dia nggak mau, katanya nggak bisa konsentrasi gitu. Orang tuanya sudah pada kenal teman-teman, aku kesana gitu. Orang tua aku tuh sudah suka, tapi dia itu belum mau menikah. Menikahnya nanti. Bingung aku zaman dulu itu teman-teman. Dia itu pengen jadi apa ya? Guru. Jadi tuh dia cita-citanya harus tercapai dulu baru menikah gitu. Tapi aku maunya pokoknya menikah. Ya Allah. Kalau sudah menikah, kita nggak di sini teman-teman. Kalian nggak melihat salju setiap hari. Kalau banyak ngomong batuk, kalau diem enggak. Ini batuk gara-gara waktu siaran langsung di Tok, ada orang cowok sudah like banyak sekali. Saya bilang terima kasih sudah like ya, sampai 1.200. Terima kasih. Nanti aku gulung-gulung di salju ya. Dia tambah terus aku gulung-gulung di salju. Oh terima kasih. Sudah berapa ribu gitu ya, 6.000 atau 7.000. Nanti aku makan salju. Langsung semenit. Terus akhirnya aku makan salju. Nah akhirnya batuk sampai sekarang. Orang jatuh cinta itu bener-bener ya teman-teman ya, matanya buta bener. Sudah tahu seperti itu, tetap aja jatuh cinta. Sudah tahu nggak mau, tetap aja ngejar-ngejar. Itu dulu aku ngejar-ngejar itu ya. Nulis surat, ya ingat, nulis surat teman-teman. Setiap minggu nulis surat, nggak dibalas, nggak bisa tidur. Bener, itu orang tua aku nggak tahu teman-teman. Aku ngirim surat dari jauh gitu ya, nggak pernah dapat balasan. Nggak tahu sampai atau nggak sampai, nggak tahu. Soalnya aku nggak dapat balasan. Sudah di rumah ngirim surat, dikasih temennya gitu. Jauh di luar kota ngirim surat pakai Pak Pos, di rumah ngirim surat dikasih temennya. Ya Allah, soalnya sudah lama sekali nggak ketemu dia teman-teman, pengen ketemu gitu. Namanya bukan jodoh ya, cinta itu bener-bener buta mata, buta hati, buta semuanya, buta bener-bener. Tapi ini aku jatuh cinta ini bener di jalan yang lurus gitu teman-teman, karena aku mencintai, suka sama orang itu, orangnya kan belum berkeluarga, sama-sama single. Pokoknya jangan sampai mencintai orang yang sudah mempunyai keluarga teman-teman. Mempunyai keluarga, duda, janda, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada pokoknya nggak ada suami istri, itu nggak ada. Lidah susah ngomong, karena di luaran sana itu banyak yang masih jaka, perawan, janda, duda, banyak sekali, bludak. Mau pilih yang mana, model apa aja ada. Ini buat pertama kalinya saya bercerita sejarah hidupku ini. Pertama kalinya bener, yang tahu itu teman, nggak tahu.
hanya suami sudah pernah, karena aku apapun cerita sama suami, keluarga aja nggak tahu. Jadi saya bercerita dengan yang keseharian gitu loh. Pacar kedua ini, aku sudah bosan sama dia, ngejar-ngejar. Aku ngejar-ngejar cowok, dicuekin, ya Allah. Maklum ya, cewek nggak laku ini, aku nggak ada yang ngejar aku, teman-teman. Makanya aku dapatnya sekarang dari Indonesia di sini, Norway di sini, di atas planet, di atasnya sana. Karena di kampung aku nggak laku, di Indonesia nggak laku, nggak ada yang ngejar-ngejar. Cowok yang kedua ini ya baik, teman-teman, juga nggak ngerokok. Yang pertama nggak ngerokok. Jadi dulu itu ya lebaran di rumahnya orang tuanya, dimasakin sama orang tuanya. Orang tuanya baik, teman-teman, semua orangnya baik, sopan santun, berakhlak, keluarganya itu bener, nggak ada yang erogan, nggak ada yang sombong, itu nggak ada. Baik-baik, semuanya itu baik-baik. Mereka semua sudah berkeluarga, nggak tahu ya anaknya berapa, sudah puluhan tahun, teman-teman. Atau mereka tahu aku di sini ya. Janganlah, ini malu aku ngejar-ngejar cowok. Bukan aku yang ngejar-ngejar, dia yang ngejar-ngejar. Pertama-tama kan dia yang ngejar, datang gitu kan. Gara-gara aku ajak nikah, teman-teman, dia takut, jadi dia menjauh. Nah, waktu itu saya ajak mantan untuk menikah, tapi dia nggak mau. Itu kemudian lama nggak ketemu, teman-teman. Dan itu nggak ada namanya bilang putus, kata putus itu nggak ada. Nah, singkat cerita, saya pulang ke orang tua. Nah, di akhir pekan, di malam minggu gitu ya, saya lihat dia main ke rumahnya cewek karena saya kenal motornya. Nah, saya akhirnya menjadi di situ, menjadi saya datangin ke rumahnya cewek itu. Pokoknya saya ambil itu motornya, saya ngeng-ngengin, ya Allah. Pokoknya seru. Marem itu datangin mereka berdua. Bukan jodoh ya, teman-teman ya. Ini sudah ya, itu tadi saya bercerita. Ini sudah dingin, gak enak ini, nanti dihangatin ya. Kalau ingat itu lucu, teman-teman, ya Allah. Nangis-nangis, ngambek, sedih sekali. Bener-bener sedih, sedihnya itu sedih gitu, teman-teman. Tapi sedihnya karena pacar, sedih disakitin orang itu beda, teman-teman. Rasanya itu beda. Disakitin orang itu beda rasanya. Sedih orang tua marah itu beda rasanya, sedih benci sama pacar itu beda rasanya, beda. Apalagi waktu datang bulan bersinar terang itu, datang apel, apel, ya Allah. Malam minggu apel gitu. Nanti aku pulang ke orang tua itu, nanti dia datang, teman-teman. Itu nanti, Assalamualaikum, Pak Muda ada nggak? Oh ada, nanti ya, itu di kamar gitu. Masuk, teman-teman, di rumah gitu. Alhamdulillah saya kenal cowok itu semua baik-baik, teman-teman, positif, nggak sombong, nggak erokan, punya akhlak, etikanya itu bener-bener dijaga. Malah orang lain ya, yang menyakiti itu malah orang lain, bukan dari orang yang kita tahu gitu, bukan. Malah orang lain yang nggak kenal kita itu malah nyakitin loh, teman-teman, bener. Yang aku maksud, nggak ngobrol di setiap harinya. Kalau pacar kan kita ngobrol di setiap harinya, tahu di setiap harinya, berjam-jam ngobrol gitu kan. Kalau orang itu kan ketemunya mungkin hanya hari raya saja, atau waktu ada hajatan, waktu di mana gitu kan, itu kan nggak intens ya. Tapi kalau namanya orang ya, sudahlah ya. Kenyang aku. Kapan-kapan kita cerita lagi ya. Cerita apa ya? Ini musim salju ini tadi. Sudah buangin salju, nanti sudah ya, ini nanti ditunggu vlog selanjutnya. Semoga kalian semua dimanapun berada mempunyai hari yang bahagia. Ingat, letakkan cinta kalian di orang yang tepat. Walaupun itu orang yang tepat untuk kalian, tapi kalau orang yang kalian cintai itu mempunyai keluarga, mempunyai istri, suami, lebih baik cari yang lain yang itu nggak bagus untuk masa depan, karena pasti ada masalah ke depannya. Bye bye, selamat berakhir pekan untuk kalian semua.
Nah, hari ini jalan ke kota hanya untuk ke toko Asia saja. Beli ini saja. Kita belinya yang kecil, nanti kalau beli yang besar nggak habis sayang. Yang dulu itu beli besar nggak taunya kadaluarsa karena jarang masak kecap. Ini kita juga bawa salju karena di luar itu hujan salju. Ini seperti ini, kemudian kan masuk gitu. Ini lama-lama nanti menjadi air ini. Beli cabai yang hijau karena yang hijau itu lebih murah, yang merah lebih sedikit mahal sih, bedanya sekitar 50-an. Rasanya juga sama, pedasnya sama. Pedasnya ini nggak pedas banget, 1, 2, 3, 11, padahal nggak dihitung loh tadi, tinggal ngambil gitu saja. Lupa nggak bawa itu, nggak minta itu risitnya teman-teman, nggak tahu ini harganya berapa ini. Ini harganya 167 atau 170 ya. Tapi kita bayarnya hanya 100 karena di toko kita punya itu uang diskon uang gitu loh. Terus jadi bayarnya cuma 100. Satu bungkus beratnya 120.